Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Selvi Yuliana Dwi Susanti, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Tulungagung. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Berikut videonya. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. IA lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di sekolah. Tahapan dalam IA yang dalam bahasa Indonesia disebut Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat setelah berkolaborasi dan berdiskusi bersama rekan sejawat adalah mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan menuntun murid untuk mengembangkan potensinya dengan pembelajaran yang inovatif sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menciptakan pojok literasi yang menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan di kelas. Setelah melakukan prakarsa perubahan, saya melakukan aksi nyata dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, yaitu B. Dengan membuat pertanyaan. Pertama, mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan di kelas? Dan kedua, bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan membuka dialog dan meminta dukungan kepada rekan guru dan kepala sekolah mengenai program dan pojok literasi kelas. Berikutnya, membuat daftar harapan siswa mengenai kegiatan pojok literasi kelas. Berikutnya adalah A. Ambil pelajaran, yaitu apa saja buku pelajaran yang disukai anak selama ini, bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini, dan apa saja sumber yang dapat dijadikan referensi terkait pojok literasi yang menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan. Maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan mendiskusikan dengan murid tentang bacaan apa yang disukai. Berikutnya, memperbanyak literasi dari internet terkait pojok literasi yang menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan, serta menggali cita-cita dan harapan murid lewat angket. Berikutnya adalah G. Gali mimpi. Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Dan bagaimana membuat program kegiatan berkelanjutan di pojok literasi ini? Maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan menanyakan kepada setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka, membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid, serta membuat program kegiatan berkelanjutan di pojok literasi beserta petugasnya.
Berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Apakah langkah-langkah untuk menyiapkan pojok baca yang diimpikan? Berapa lama target untuk membuat pojok literasi? Dan bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap menyenangkan dan nyaman? Maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan membuat capaian yang realistis dan terukur untuk setiap minggunya, menyusun kesepakatan kelas yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Dan siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Maka tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan menentukan target untuk penyelesaian tugas, serta menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Setelah prakarsa perubahan yang saya lakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, maka dampak pojok literasi yang menyenangkan, nyaman, dan berkelanjutan ialah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa dan minat baca serta tulis yang mana akan menguat dalam diri siswa. Selain itu, dengan adanya pojok literasi membuka wawasan dan pengetahuan siswa. Dari kegiatan pojok literasi ini juga mampu meningkatkan mutu sekolah, di mana para siswa mengembangkan diri mereka. Semoga pojok literasi mampu mendorong rekan sejawat dan sekolah-sekolah lainnya untuk menerapkan gerakan literasi sekolah atau GLS pada era globalisasi saat ini. Demikian video aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.